Halo pendengar setia cerita Wong Gabut. Di sini Wong Gabut akan membacakan cerita dari akun Twitter @halonindi membagikan cerita seramnya dengan judul Gor Angker. Kejadian tersebut bermula ketika Nindi dan teman-temannya berolahraga badminton pada malam hari. Nindi dan teman-temannya berolahraga badminton pada malam Jumat. Biasanya ia selalu menjadwalkan olahraga tersebut pada malam Minggu, namun entah mengapa pada saat itu harus bergeser hari. Pada saat itu kebetulan teman-teman Nindi yang hadir adalah wanita semua. Teman prianya An, R, dan BI inisial berhalangan untuk hadir. Dan berhubung Gor telah di-booking, maka mau tidak mau Nindi dan temannya harus bermain badminton di malam tersebut bersama Isma, Tarlina, Tami dan Kania. Badminton dijadikan Nindi dan teman-temannya sebagai olahraga rutin malam hari karena bisa menghabiskan waktu sambil bercanda gurau, gelak tawa untuk menghilangkan penat seharian penuh. Perjalanan menuju Gor terbilang agak jauh. Sebelum berangkat Nindi dan teman-temannya berkumpul di rumah Isma. Gor letaknya berada di tikungan jalan berhadapan dengan sawah, kebun dan pemakaman keluarga. Bangunan lantai 1 dilengkapi dengan 1 WC dan cermin besar dan tampak seperti rumah biasa jika dibandingkan Gor pada umumnya. Di sudut halaman tumbuh pohon nangka yang tidak terlalu besar. Tiap angin berhembus akar daunnya berayun-ayun, sehingga cukup ngeri jika melihatnya di malam hari. Karena Nindi dan temannya yang hadir hanya berjumlah 5 orang, akhirnya Tarlina menjadi pemain cadangan pada saat itu. Tarlina duduk sendirian di pinggir lapangan Gor. Singkat cerita, Tarlina ternyata sudah merasakan perasaan yang tidak enak sehingga ia sesekali berdiri di antara net. Ia merasakan adanya kehadiran makhluk lain bersama mereka. Isma pun sempat merasakannya. Ia melihat ada beberapa bayangan anak kecil yang menampakkan diri beberapa kali di belakangnya. Tapi Isma tidak langsung cerita saat itu. Jadi, Isma lebih memilih tukar posisi dengan Tami tanpa basa-basi. Setelah beberapa menit main, Nindi sudah merasa capek dan memutuskan tukar pemain dengan Tarlina. "Lin, kamu main ya, aku udah capek," ucap Nindi. Lanjut, pada malam itu benar-benar terasa sunyi. Satu-satunya bunyi berasal dari pukulan kok bulu tangkis, dan gelak tawa mereka. Beberapa menit duduk belum juga minum. Nindi merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, seolah seperti ada yang duduk di sebelah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pindah posisi duduk tepat di dekat pintu. Meski begitu, Nindi mencoba untuk tak berpikir ke arah mistis. Dia berpikir mungkin karena capek jadinya halu. Tapi tak bisa dipungkiri, setelah bersantai dan minum beberapa tegukan, Nindi merasa semakin was-was. Puncaknya, ada suara anak kecil menyorak seolah seperti dia marah karena Nindi dan teman-temannya karena berisik. Suara tersebut seolah sedang memarahi, bahkan terdengar nyaring dan bergema, karena mungkin lokasinya berada di dalam Gor. Pada saat itu juga, mereka semua lari terbirit-birit keluar dari Gor. Yang paling pertama keluar adalah Nindi karena posisi duduknya tepat di dekat pintu. Lari rasanya berat dan lemas tidak karuan. Hingga Tarlina sampai tersungkur kerak sepatu, karena benar-benar dibuat kaget dengan suara anak kecil itu yang entah asalnya dari mana. Begitu berdiri di depan Gor, mereka bertatapan,
mematung sepersekian detik sambil mengatur nafas dan membaca doa. Pada denger gak, ucap Nindi. Iya kita denger jelas banget, saut lainnya. Lari mereka rupanya sempat membangunkan penjaga gor itu. Ada apa Neng kenapa pada lari, kata penjaga gor. Ada suara anak kecil nyorakin, jawab Nindi. Masa ada anak kecil masuk lewat mana, heran penjara gor. Gak tahu pak jelas banget suaranya, jelasnya. Enggak bukan apa-apa istighfar baca doa, ucap penjaga gor lagi. Saat itu juga, penjaga gor langsung masuk untuk mengecek setiap sudut. Bapak ini seperti tahu sesuatu tapi tidak ingin memberitahu yang sebenarnya pada Nindi dan kawannya. Gor ini terbilang tertutup, orang luar apalagi anak-anak pasti tidak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari pemilik gor, Nindi pasti tahu karena ia duduk tepat dekat pintu masuk, penghuninya hanya segelintir dan dari tadi tidak ada bunyi langkah kaki, penjaganya pun tertidur sambil pegang koran. Jelas tak mungkin ada kegiatan di sekitar gor, karena saat itu sangat sunyi. Bahkan suara orang atau motor lewat pun tidak ada. Akhirnya, mereka berlima memutuskan untuk pulang padahal jam sewa masih ada. Masuk untuk membawa barang-barang aja mereka ketakutan hingga ditemani penjaga gor, apalagi harus main lagi. Sebelum pulang, penjaga terus mewanti-wanti Nindi dan keempat temannya. Jangan kapok ya Neng bukan apa-apa itu, ucap penjaga. Pada saat itu mereka hanya mengiyakan saja. Yang jelas setelah kejadian itu, mereka tidak pernah lagi berolahraga badminton malam hari. Dari kisah ini, pembagi cerita berharap untuk siapa saja yang merasa sebagai pendatang, sebaiknya harus menjaga sikap. Kita tidak tahu sejarah di balik tempat kita berpijak. Kalaupun kita sudah sopan tapi masih ngalamin yang aneh-aneh, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka ada, tulis akun @halonindi. Taman, jangan lupa ya di klik tombol subscribe dan like BA.